baru kali ini sejarah di Indonesia kita melaksanakan pemilihan dan pemilu serentak di tahun 2024 ke depan, baik itu di legislatif maupun di presiden dan juga nanti pilkada. Maka terutama untuk masyarakat, bagaimana kita proaktif, karena selama ini kan terkesan yang penyelenggara yang aktif, baik KPU maupun Bawaslu. Hai Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan negara yang demokrasi. Sehingganya harus perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mengingat topografi wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingganya menuntut penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, untuk lebih profesional dan bertanggung jawab. Peran Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat penting untuk meningkatkan atau melihat kualitas dari pemilu dan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Karena berbicara tentang pemilu dan pemilihan, bukan hanya kemudian bagaimana datang ke TPS atau ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih, namun pemilu dan pemilihan adalah proses membangun peradaban. Dan lebih dari itu, pemilu dan pemilihan adalah proses untuk melahirkan pemimpin yang baru, yang pada endingnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini di Orasi edisi hari ini, hal ini akan kita bahas bersama dalam topik obrolan kesiapan KPU Provinsi Gorontalo dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini sudah hadir bersama saya di Orasi edisi hari ini selaku narasumber adalah anggota KPU Provinsi Gorontalo yang juga merupakan koordinator divisi teknis penyelenggaraan. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu, narasumber Orasi edisi hari ini adalah Bapak Hendrik Imran, Magister Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga kami doakan, kita semua sahabat Bawaslu doakan semoga Bapak sehat selalu, bersama keluarga juga. Tentunya dimudahkan dan diberkahi dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Pak ya. Amin. Sebelum kita bahas tentang obrolan kita terkait kesiapan KPU Provinsi Gorontalo dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024 mendatang nih Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sahabat Bawaslu sekalian sebagai perkenalan nih Pak. Bagaimana perjalanan karir Bapak hingga akhirnya saat ini menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Gorontalo? Ya, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang telah mengundang kami KPU Provinsi dalam podcast Orasi ya. Iya. Terkait dengan pengalaman saya dalam kepemiluan terutama ya. Jadi pertama saya pernah menjadi penyelenggara pemilu di KPU periode 2008-2013 mestinya. Tapi saya hanya sampai 2009, hanya selesai pelaksanaan pileg dan pilpres. Kemudian saya balik lagi ke kampus, kemudian menjadi penyelenggara lagi sebagai pengawas pada saat itu, menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tahun 2011 dan 2012. Kemudian menjadi anggota KPU Kabupaten Gorontalo lagi pada tahun 2013 ke 2018. Nah, kemudian menjadi anggota KPU Provinsi dari 2018 sampai saat ini, periodenya sampai 2023 nanti. Jadi itu saya kira pengalaman singkat saya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Gorontalo. Iya, waktu yang tidak singkat ya Pak, selama menjadi penyelenggara pemilu tentunya ya. Ya, iya. Lumayan lah. Untuk KPU Provinsi Gorontalo sendiri Pak, apa sih yang dilaksanakan pasca penyelenggaraan pemilu di 2019 kemarin? 2020 pemilihan kepala daerah. Iya, jadi pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Provinsi Gorontalo ada 3 daerah. KPU Provinsi Gorontalo
sudah mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Nah, beberapa hal yang sudah kami laksanakan, pertama yang diamanahkan dalam undang-undang itu pemilu pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Saya kira itu sudah menjadi amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian kami juga mempersiapkan secara ini hal-hal teknis, walaupun memang soal tahapan pelaksanaan pemilu 2024 ini belum disepakati secara bersama antara penyelenggara dan juga pemerintah, tapi kami secara nasional sudah melakukan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, baik itu pemilihan, pilkada ataupun pemilu di terakhir 2019. Nah, kami banyak melihat kekurangan-kekurangan itu kemudian kami sempurnakan nanti pada insya Allah pada pelaksanaan pemilu di 2024 nanti. Nah, kemudian juga di samping PDPB kami juga melakukan kegiatan-kegiatan rutin, di samping tadi evaluasi, kemudian juga semacam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pemilu 2024, baik itu secara teknis maupun secara manajemen kepemiluan secara umum. Iya, kita ketahui bersama bahwa kalau misalnya kita berbicara tentang pemilu dan pemilihan itu tentu tidak terlepas dari salah satu tahapan tadi yang disampaikan bahwa PDPB terkait keakuratan data pemilih itu sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keakuratan data pemilih ini untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, apa saja yang akan ataupun yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo saat ini? Ya, jadi untuk persiapan pemilu 2024 ini memang salah satu yang tema penting yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara itu adalah bagaimana menghasilkan data pemilu yang betul-betul akurat, komprehensif, dan mutakhir. Nah, jadi selama ini kami sudah melakukan PDPB, baik itu yang pilkada 2020 maupun yang sebelumnya. Jadi yang tidak melaksanakan pilkada itu sudah jauh sebelum kita, dari tahun lalu kita sudah melaksanakan pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Nah, memang ada perubahan paradigma di KPU saat ini di dalam pemutahiran data. Kalau dulu kita mengenal apa yang disebut dengan periodic list. Jadi nanti ada momen baru penyelenggara melakukan pemutahiran data pemilih. Jadi nanti misalnya ada pemilu, kemudian ada pilkada, baru ada tahapan untuk pemutahiran data. Nah, sekarang KPU secara nasional merubah mindset itu menjadi continuous list. Jadi pemutahiran data itu dilakukan secara berkesinambungan, secara kontinu. Jadi di samping memang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tadi, ini juga bagaimana mempersiapkan data pemilih yang betul-betul akurat. Karena selalu yang menjadi momok, yang selalu menjadi pertanyaan orang bagaimana data pemilih di dalam setiap perhelatan. Nah, ini jauh hari sebelum pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada, KPU sudah melakukan istilahnya menyicil ya, pelan-pelan memperbaiki, menyempurnakan data pemilih. Jadi sejak tahun lalu kami KPU sudah melakukan ini. Nah, tujuannya adalah nanti pada tahapan pemilu di 2024 dan juga pilkada pemilihan juga di akhir 2024, data pemilih ini sudah tersaji, sudah begitu siap sehingga tidak muncul lagi problem-problem yang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Belum lagi muncul kecurigaan terkait dengan akurasi data, sehingga pemahaman ini yang kita rubah. Jadi KPU jauh sebelum itu sudah melakukan pemutahiran data sehingga tiba waktunya KPU tinggal menyempurnakan saja karena datanya sudah diolah jauh sebelum tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan. Iya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017 ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait kewajiban KPU untuk melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan seperti itu. Sekarang sudah sementara dilaksanakan PDPB ya, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan seperti itu. Nah, data yang dimutahirkan oleh KPU sendiri itu kemudian prosesnya diawasi oleh Bawaslu seperti itu. Nah, sekarang ini khususnya di Provinsi Gorontalo, baik itu Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota,
turun langsung ke lapangan dalam hal pengawasan uji petik. Dari dasarnya adalah daftar pemilih berkelanjutan yang dimutakhirkan oleh KPU tadi. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi Gorontalo itu langsung turun ke desa dan kelurahan di wilayah kerja masing-masing tentunya untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU ini benar-benar akurat seperti itu. Nah, untuk semuanya tentu untuk kesiapan di penyelenggaraan pemilu di 2019 di 2024 nanti. Nah, bagaimana dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang ada di Gorontalo sendiri terkait hal ini? Terkait dengan pengawasan oleh teman-teman Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang melakukan uji petik dari data yang dihasilkan oleh teman-teman Kabupaten Kota untuk PDPB, pertama kami mengucapkan terima kasih karena memang kita sama-sama penyelenggara harus ada kolaborasi, ada sinergitas antara baik KPU yang pelaksana teknis, kemudian teman-teman Bawaslu yang melakukan pengawasan. Jadi untuk mendapatkan data pemilih itu memang tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tapi juga inilah kolaborasi sinergitas antara KPU dan juga Bawaslu. Nah, memang ini tidak mudah di dalam melaksanakan PDPB ini kan ini berbeda dengan yang model coklit. Ini karena memang PDPB itu kita hanya mendapatkan data dari Capil, kemudian kita mutakhirkan, dan kalau memang ada hal yang perlu kita klarifikasi ke lapangan, kita lakukan juga semacam uji petik atau uji sampel. Nah, kemudian kita tetapkan dalam rakor di kabupaten kota itu setiap bulan, kemudian di provinsi setiap 3 bulan, kemudian di RI setiap semester 6 bulan. Nah, soal pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, kami dari KPU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang ada juga masukan-masukan dari teman-teman Bawaslu yang itu juga bermanfaat bagi kami, terutama di Provinsi Gorontalo di dalam perbaikan dan juga penyempurnaan PDPB yang ditetapkan atau dilaksanakan setiap bulan. Dan ini kami sangat terbantu dengan informasi-informasi yang didapatkan oleh teman-teman Bawaslu yang setiap saat melakukan uji petik baik di desa maupun kelurahan terkait dengan data yang ditetapkan oleh KPU melalui PDPB tersebut. Iya, masih tentang daftar pemilih berkelanjutan nih Pak. Secara substansi, saya pikir juga karena mungkin ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Ya. Sepertinya ada ketidaksinkronan dari sisi regulasi terkait itu sendiri daftar pemilih berkelanjutan yang hanya digunakan di pemilu saja berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara di undang-undang pemilihan atau pilkada itu DPP tidak ataupun belum diatur seperti itu. Apakah kemudian ini tidak akan menyulitkan jajaran KPU hingga ke bawahnya dalam hal kecocokan dan penelitian karena sumber pemutakhirannya yang berbeda, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Justru saya pikir ini akan sangat membantu dalam pemilihan selanjutnya. Karena memang betul disebutkan dalam undang-undang bahwa PDPB itu hanya di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu berbicara tentang pemilihan umum, pilpres, kemudian pileg dan DPD. Nah, memang manfaatnya adalah ketika nanti kita masuk dalam tahapan pemilihan pilkada nanti sedangkan di akhir, misalnya di akhir tahun 2024, maka kita sudah punya basis data. Jadi kan yang akan kita mutakhirkan nanti pada pemilihan serentak di 2024 nanti itu adalah data hasil DPT terakhir. Berarti DPT terakhir itu adalah pemilu di 2024 di awal tahun 2024. Nah, DPT ini kemudian akan kita mutakhirkan lagi menjadi entah bagaimana, apakah ini langsung menjadi DPT atau DPS untuk pemilihan pilkada di 2024. Nah, saya kira ini justru akan membantu membersihkan data pemilih yang betul-betul valid. Karena kalau kita nanti tiba saatnya pemilihan baru kita melakukan pemutakhiran data, maka kita akan mulai dari awal lagi. Tetapi kalau ini jauh sebelum itu kita laksanakan, dari saat ini sampai pemilu dan juga nanti menjelang pemilihan, saya berpikir justru datanya akan lebih valid, datanya akan lebih akurat. Karena setiap saat kita melakukan pemutakhiran data, kemudian
menjadi DPT di pemilu 2024, kemudian ini akan kita mutakhirkan lagi menjadi misalnya dari DPS di pemilihan kepala daerah di 2024 nanti juga. Nah, saya kira justru ini akan saling melengkapi, saling menyempurnakan untuk mendapatkan akurasi data pemilih yang betul-betul bisa dipercaya baik sama penyelenggara, kemudian peserta dan juga masyarakat. Ya, justru ini akan bermanfaat buat kita penyelenggara karena setiap saat kita mutakhirkan, walaupun memang secara regulasi PDPB hanya untuk misalnya disebutkan dalam nomor untuk di Undang-Undang 10 2016 memang tidak menyebutkan PDPB. Tapi saya kira ini secara substantif akan membantu pembersihan data dan juga akurasi data untuk pelaksanaan pilkada di 2024 nanti. Iya. Polemik lain untuk proses menuju pemilihan dan pemilu di 2024 mendatang ini, Pak, kita tahu bersama bahwa untuk penjadwalan hari H pemungutan suara yang saat ini pemerintah dan KPU itu belum satu suara untuk hari ini, di mana pemerintah sendiri mengusulkan untuk hari H pencoblosan itu ataupun pemungutan suara itu dilaksanakan di 15 Mei 2024, sementara KPU sendiri mengusulkan untuk dilaksanakan di 21 Februari 2024. Seperti itu ya, Pak? Iya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, alasan mendasar kenapa KPU kemudian mengusulkan untuk pelaksanaan pemungutan suara itu untuk pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Sementara itu, apa juga kemudian yang menjadi pertimbangan dari KPU sendiri jika memang kemudian pelaksanaan pemilu ataupun pemungutan hari H untuk pemilu itu sendiri dilaksanakan di 15 Mei 2024, dilihat dari segi pelaksanaan tahapannya. Ya, jadi memang sampai saat ini ya belum ada kesepakatan antara KPU dengan pemerintah terkait dalam penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Memang KPU sudah membuat beberapa alternatif tanggal pelaksanaan pemilu ini. Jadi ada yang di bulan Februari, ada yang di bulan Maret, ada juga yang di bulan April. Tapi setelah menghitung secara teknis, jadi memang ada beberapa pertimbangan KPU. Pertama secara teknis. Nah, secara teknis, kalau ini bergeser misalnya dari bulan Februari ke bulan lain misalnya, maka akan berakibat pada proses selanjutnya. Kita tahu bahwa pemilihan misalnya di bulan Februari, berarti kan masih ada proses-proses pasca pemilihan, ada penetapan, kemudian juga nanti ada proses PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, belum juga nanti misalnya kalau Pilpres misalnya ada tahapan, misalnya ada tahapan keduanya. Misalnya ada pemilihan untuk tahap duanya karena misalnya tidak mencapai hasil sesuai dengan undang-undang. Maka ini juga akan berakibat dari sisi waktu. Sisi waktunya juga akan terlalu berdempetan, jadi irisannya terlalu tebal dengan persiapan pilkada di November 2024. Nah, ini juga bayangkan kalau misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian misalnya ada PSU dan sebagainya, maka ini akan memperpanjang tahapan pemilu. Dan ini juga akan terlalu dekat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Nah, yang pertimbangan lain juga misalnya kita tahu bahwa dasar untuk pencalonan di pilkada 2024 misalnya untuk pilkada itu adalah hasil pemilu 2024. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana hasil 2024 nanti hasilnya sudah mau di pertengahan tahun atau bahkan sudah mau di akhir tahun. Padahal kita tahu pelaksanaan pilkada itu di November. Maka ini akan menyulitkan juga bagi partai politik untuk persiapan penyusunan persiapan pencalonan bagi kepala daerah. Bayangkan kalau hasil pemilunya, legislatifnya baru ditetapkan misalnya di bulan apa, dan itu akan terlalu dekat dengan proses persiapan pencalonan. Maka partai juga akan mengalami kendala di dalam melakukan misalnya pencalonan, harus mereka menseleksi, kemudian mengusulkan, maka ini terlalu dekat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Nah, aspek lain juga adalah pertimbangan badan ad hoc kita. Nah, KPU tidak mau mengulang lagi pemilu 2019. Kita tahu ada sekitar 700 atau 800 orang lebih di penyelenggara kita, termasuk juga teman-teman pengawas,
yang meninggal dunia gara-gara begitu padatnya pelaksanaan tahapan pemilu 2019. Nah, ini salah satu juga yang menjadi pertimbangan KPU. Jangan sampai ini irisannya terlalu tebal, belum selesai pelaksanaan tahapan pemilu, sudah mau masuk pelaksanaan tahapan pilkada. Sehingga KPU sudah menghitung sedemikian rupa pelaksanaan tahapan ini, sehingga KPU mengambil penetapannya itu di bulan Februari dan juga di bulan November. Nah, perlu juga kita ingat bahwa di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan itu adalah KPU berdasarkan keputusan KPU. Jadi amanah undang-undang itu. Jadi memang sudah menjadi kewenangan KPU di dalam menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilu. Tapi memang baru kali ini pemerintah mengusulkan tanggal pelaksanaan pemilu. Jadi kita hargai saja ini sambil kita menunggu keputusan akhir kapan kira-kira tanggal dan bulan yang disepakati, dan tanpa mengorbankan tadi aspek-aspek substansinya, kemudian juga kesiapan penyelenggara teman-teman terutama di Badan Pom. Iya. Hal lain yang juga mendasar tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang itu mungkin kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada proses perekrutan penyelenggara pemilu, baik itu di tingkatan KPU Kabupaten Kota maupun di tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan di tengah kesibukan berjalannya tahapan seperti itu. Mengingat juga efektivitas dan kondusivitas dari keberlanjutan tahapan yang sementara berlangsung. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, memang kita butuh persiapan betul di dalam menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilihan, karena baru kali ini kita, bahkan juga seluruh dunia, baru Indonesia ini yang melaksanakan pemilu yang secara serentak. Dan ini menjadi tugas dan beban penyelenggara, terutama KPU dan Bawaslu. Nah, memang butuh perhitungan secara teknis, karena memang misalnya kalau disepakati nanti pelaksanaan pemilu itu di awal misalnya tahun 2024, berarti kita harus menarik ke belakang lagi misalnya 20 bulan sebelum tahapan dimulai, itu sudah harus dimulai tahapan. Nah, ini saya kira akan juga mengganggu misalnya proses di KPU atau penyelenggara ya, baik di KPU maupun di Bawaslu, terutama yang masa kerjanya ya, masa kerjanya misalnya yang akan berakhir di tahun 2024. Nah, kita kan bisa berkaca misalnya di tahun 2019, ada yang misalnya hari ini dilantik, besoknya sudah hari H. Nah, ini kan berarti butuh kesiapan. Nah, memang ada beberapa usulan, termasuk adalah salah satunya adalah bagaimana agar ini lebih siap, maka ada perpanjangan misalnya penyelenggara di tingkat baik di kabupaten kota maupun provinsi. Kalau RI kan sudah mau melaksanakan seleksi di tahun ini dan nanti ditetapkan di bulan April tahun depan. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan karena ini adalah terkait dengan kesiapan kita penyelenggara baik KPU Bawaslu, bagaimana kita SDM-nya siap, kemudian juga dari sisi manajemen resikonya, manajemen teknisnya juga ini perlu dipertimbangkan sehingga tidak ada lagi kendala-kendala seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Iya, sebagai anggota KPU Provinsi Gorontalo di bidang divisi teknis penyelenggaraan, menurut Bapak apa sih yang berbeda untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang selain dari apa yang sudah kita bahasakan tadi? Ya, memang perbedaan dasarnya tadi ya, karena baru kali ini sejarah di Indonesia kita melaksanakan pemilihan dan pemilu serentak di tahun 2024 ini. Nah, salah satu yang berbeda juga nanti adalah misalnya, karena ini adalah untuk efisiensi dan juga efektif, adalah misalnya di surat suara. Nah, memang KPU membuat beberapa alternatif agar ini lebih mudah. Kita bisa belajar misalnya di 2019 ada 5 surat suara untuk pemilu. Nah, ini salah satu penyebabnya banyak surat suara yang tidak sah. Bayangkan, untuk DPD saja hampir 17 juta surat suara yang tidak sah. Bayangkan, DPD yang desain surat suaranya begitu mudah, begitu simpel, ada foto, ada namanya,
tapi masih ada sekitar hampir 17 juta suara yang tidak sah dicoblos oleh pemilih. Nah, ini KPU membuat rancangan bagaimana surat suara itu dibuat dalam satu desain surat suara atau misalnya dua. Misalnya pemilu, pilpres, kemudian legislatifnya dalam satu lembar surat suara, kemudian misalnya DPD-nya dalam satu lembar surat suara. Nah, ini memang rancangan-rancangan yang sementara dibuat oleh KPU, tetapi kalaupun ini disetujui maka harus lagi merubah undang-undang, karena kalau selama ini undang-undang untuk memberikan tanda dalam surat suara adalah dengan cara mencoblos. Tetapi kalau misalnya dengan desain surat suara yang tadi itu, misalnya dipersempit menjadi dua lembar surat suara, maka konsekuensinya adalah mungkin yang paling rasional itu adalah memberikan tanda dengan centang misalnya atau menuliskan nama. Nah, kalau ini disetujui maka problemnya adalah kita harus merubah undang-undang, karena di undang-undang disebutkan pemberian tanda dalam surat suara itu dalam bentuk coblos. Tetapi kalau misalnya memberikan dalam bentuk menulis baik nama, nomor urut, dan juga pilihannya nanti, maka ini akan berkonsekuensi di dalam perubahan undang-undang. Ini mungkin salah satu juga yang menjadi aspek pembeda antara pemilu saat ini dan juga yang akan kita jelang dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Iya, terakhir nih Pak, sebagai anggota KPU Provinsi Gorontalo, apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Ya, memang harapannya karena ini adalah perhelatan kita semua, perhelatan nasional, menjadi agenda yang sangat penting, sangat substantif, karena memang ini adalah menentukan pemimpin kita masa depan, baik itu di legislatif maupun di presiden dan juga nanti pilkada. Maka terutama untuk masyarakat, bagaimana kita proaktif, karena selama ini kan terkesan yang penyelenggara yang aktif baik KPU maupun Bawaslu. Maka kita harus merubah, karena ini adalah agenda nasional dan juga tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Maka bagaimana seluruh masyarakat bisa terlibat langsung di dalam perhelatan ini, dari sejak awal tahapan, dari sejak pemutahiran data, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya. Kami mohon juga masyarakat turut membantu, bahkan juga mengawasi pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan baik oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, bagi Bawaslu, saya kira juga ini pekerjaan yang akan berat, termasuk juga KPU, karena Bawaslu juga akan mengawasi pekerjaan yang tadi yang sangat berdekatan antara pemilu dan juga pilkada. Nah, ini juga butuh kesiapan teman-teman Bawaslu, sekaligus butuh strategi, karena butuh strategi di dalam pengawasan, karena kita tahu bahwa banyak saja trik dari peserta pemilu ini yang bisa mensiasati regulasi yang sudah begitu ketat. Tetapi ini sekali lagi kami yakin teman-teman Bawaslu sudah sangat siap, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kesiapan SDM di dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada di tahun 2024 nanti. Semoga kita berharap ini terbangun sinergitas yang bagus antara KPU dan Bawaslu, kemudian juga peran serta masyarakat juga sangat kita butuhkan di dalam mensukseskan agenda nasional di tahun 2024. Iya, menarik sekali Sobat Bawaslu obrolan kita dengan anggota KPU Provinsi Gorontalo, Bapak Hendrik Imran, Magister Agama. Kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah mau meluangkan waktu bersama kami di orasi edisi hari ini. Sebelum kita akhiri Pak, kami persilakan untuk closing. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu yang sudah mengundang kami untuk terus memberikan sosialisasi informasi kesiapan penyelenggara pemilu di tahun 2024 nanti. Kemudian yang berikutnya, mari kita bangun sinergitas antara penyelenggara dan juga stakeholder lainnya. Misalnya terkait dengan pemutahiran data, maka ini tidak jalan sendirian, tapi kita juga butuh sinergitas dengan teman-teman dari pihak Dukcapil, kemudian dari pemerintah secara umum, sehingga insya Allah agenda nasional ini kita bisa laksanakan sesuai dengan regulasi dan juga harapan kita semua, dengan melahirkan pemimpin
yang betul-betul dipilih melalui pemilihan yang demokratis, berintegritas, kemudian juga akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memilih mereka di dalam pemilu dan pemilihan nanti di tahun 2024. Iya, terima kasih sekali lagi ke Pak Hendrik Imran atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di ruang orasi edisi hari ini, sudah mau berbagi ilmu bersama kita, sahabat bawaslu sekalian. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian, khususnya untuk kepentingan suksesi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024 mendatang. Nah, sahabat bawaslu sekalian, sebelum kami akhiri, sekali lagi kami mohon bantuannya untuk terus mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami, Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Nah, akhir kata dari kami bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.